Baik, puji nama Tuhan. Dan tema hari ini, Allah turut bekerja dalam segala hal. Katakan amin. Percayalah bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal. Oke, next kita lihat ayatnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Untuk kebaikan, bukan kebaikan Tuhan, untuk kebaikan kita. Buat kita yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya kasihi Tuhan. Katakan amin. Itu kuncinya. Kemudian yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi biar kita mengerti bahwa Tuhan turut bekerja buat siapa? Orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ayat ini gak sembarangan bisa dibagikan. Kita harus merespon firman Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan juga buat mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Tuhan yang memanggil kita. Kita ada beribadah di tempat ini. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang memilih engkau. Itu kata Yesus. Berarti bilang kiri kanan, kamu dipanggil Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu dipanggil Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita udah dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi dengar, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Supaya hidup kita serupa dengan gambar diri daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. Next lagi ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi kalau Tuhan udah manggil saya untuk sebagai anak-anaknya memperoleh keselamatan, enggak cuma berhenti di situ saudaraku. Kita dipanggil Tuhan, Tuhan punya rencana buat kita. Nanti kita lihat poin-poin berikutnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Kita dibenarkan Tuhan. Di tempat ini jangan ada yang merasa engkau enggak layak. Semua dilayakkan Tuhan. Katakan amin. Berikan senyum kiri kanan, bilang kamu dilayakkan Tuhan. Berikan senyum yang manis, kamu dilayakkan Tuhan. Katakan amin. Saya berdiri di sini karena Tuhan melayakkan saya. Saya ada dosa enggak? Oh, saya ada dosa. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan Tuhan. Wow. Enggak usah mempermuliakan dirimu, karena itu bagian Tuhan. Dan kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Seringkali hidup ini kita enggak bisa mengerti, saudaraku. Makanya ayat ini keluar, Roma 8 ayat 28. Karena kita enggak mengerti. Kita melihat penderitaan seseorang. Bagaimana kita mau ngomong Allah turut bekerja kalau kita melihat keadaan. Ada keluarga anaknya dipanggil Tuhan. Bagaimana kita bisa mau berkata bahwa Allah turut bekerja? Kadang kita bisa seperti itu loh. Tapi ayat ini satu ayat pengharapan buat kita. Ayat ini jangan sembarang dipakai. Ada orang usahanya lagi bangkrut. Kita nggak boleh ngomong Allah turut bekerja. Wah, dia akan protes. Hah? Berarti Tuhan nih. Atau seseorang lagi sakit. Kita nggak boleh bilang Allah turut bekerja. No. Kalau orang sakit kita bagiannya apa? Doakan. Kasih kata-kata oleh bilur darah Yesus. Ini Pak firman Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Katakan amin. Ayat ini bukan menyepelekan penderitaan. Ayat ini bukan bilang bahwa nggak ada penderitaan. No. Nanti kita sudah baca lengkap. Jadi dengar, hidup kadang kita nggak bisa mengerti. Tapi dalam situasi ini, Roma 8:28, itu satu kebangkitan atau semangat muncul. Yaitu apa? Pengharapan. Bahwa Tuhan bisa memakai segala situasi. Ingat loh, Tuhan tidak menciptakan dosa. Setuju enggak? Maka diciptakanlah dosa. Oh enggak ada. Maka diciptakanlah penderitaan. Oh tidak ada.
Tuhan sama sekali tidak menciptakan penderitaan. Tapi manusia memilih hidup dalam dosa. Dan konsekuensinya menjalani penderitaan. Sakit, bersalin, cari nafkah, itu susah payah. Alkitab berkata begitu. Makanya dengar, ayat ini bercerita tentang kebaikan Allah. Next lagi slide-nya. Coba kita lihat. Selalu bertujuan kekekalan. Semua kebaikan Allah dalam hidupmu dan saya. Ingat, tujuannya itu kekekalan, bukan kenyamanan. Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Cuman bukan hanya berbicara tentang kekayaan, harta, dan jabatan dan lain sebagainya. Kedagingan, kesejahteraan materi, no. Kalau Tuhan memberkati kita berbicara tentang kekekalan. Katakan sama-sama kekekalan. Supaya saya bisa beribadah. Supaya saya bisa mendekat sama Tuhan. Next lagi. Jadi dengar makna dari ayat Roma 8:28 ini lebih dalam lagi kita akan belajar. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Katakan amin. Ini Roma 8:28. Bukan cuman pemulihan rumah tangga, pemulihan bisnis. Enggak, bukan itu. Tapi bicara kekekalan. Saya ingat sekali perjalanan hidup saya. Mama saya dorong saya ikut Sunday School. Dan kemudian kami dididik ibadah rutin jam 6 pagi di gereja. Jadi bangku depan papa, mama, kami berenam. Dan saya dididik seperti itu. Oh, rupanya Tuhan punya rencana. Ya, singkat cerita, saya melayani di satu tempat gereja. Dan singkat cerita, saya menikah. Dan waktu saya SMA, mama saya suruh saya, kamu pindah ke STM, grafika. Waduh, secara daging, saya tuh kayak protes, tapi rupanya Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Kekekalan, katakan kekekalan. Kamu diberkati untuk kekekalan. Kamu ada usaha untuk kekekalan. Kamu punya pekerjaan untuk kekekalan. Kamu ada jabatan untuk kekekalan. Kamu diciptakan Tuhan bukan untuk menimbun harta kekayaan. Ingat itu. Bukan untuk memperluas, beli tanah banyak-banyak. Bukan itu tujuannya. Tapi manusia begitu. Beli rumah banyak-banyak, beli mobil banyak-banyak. Beli harta kekayaan banyak-banyak. Sebenarnya enggak begitu. Karena enggak ada ayatnya begitu. Tapi semua berbicara kekekalan. Mari sama-sama kita masuk di dalam itu. Dan saya sekolah STM di grafika. Kami tinggal di Jakarta Selatan, di Kebayoran Baru. Sekolah saya di Lebak Bulus. Dan waktu itu saya agak protes, tapi saya taat. Dan akhirnya saya kuliah di Trisakti, dan di jurusan yang sama, dan saya buka usaha percetakan. Lihat ya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan kemudian saya melayani, dan saya melayani. Belum jadi pendeta. Satu ketika saya diangkat pendeta pembantu PDP, sambil saya bekerja. Belum jadi gembala. Waktu di kerja percetakan, saya lihat ada buku lagu simfoni musik. Belum worship. Dan ada pendeta Johan Handoyo. Gambarnya di situ. Di hati saya waktu saya baru-baru nikah, saya ngomong begini, wow Tuhan, saya rindu deh ketemu pendeta ini, bisa pelayanan. Saya bisa cetak buku-bukunya, karena saya di bidang percetakan. Satu ketika hamba Tuhan ini cari desain grafis yang bisa mendesain covernya. Ditemukanlah saya di dalam satu pelayanan, karena iparnya ada di situ, Pastor Heriko. Pastor Heriko mengenalin saya dengan Pastor Johan. Dan saya ketemu Pastor Johan, dan saya disuruh desain bukunya, buku lagu. Dan saya desain, saya cetak. Dan saya melayani, bergabung dengan beliau.
dari sejak GBI City Tower dibentuk sampai hari ini. Dan apa yang terjadi, saya melayani di Jakarta City Tower. Perjalanan hidup macam-macam, masalah rumah tangga macam-macam. Abang ipar saya suruh saya keluar dari rumah kami, rumah mama saya. Abang tiri saya. Abang tiri saya suruh saya keluar dari rumah ibu kandung saya. Secara tanda kutip paksa. Dan agak kesel tapi taat aja. Waktu mau keluar rumah mau dijual, ternyata satu bapak Tuhan pakai memberkati saya untuk tinggal di Gading Serpong. Di The Spring, lihat perjalanan hidup saya. Kami pindah dari Jakarta ke Tangerang, Gading Serpong. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Panggilannya. Dan apa yang terjadi? Saya dari BSD, Gading Serpong ke Jakarta ibadah. Dan gak taunya akhirnya gereja Tuhan ini dibangun. Dan saya dipilih untuk menjadi gembala di tempat ini. Lihat perjalanan kita. Jadi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jangan cari berkatnya, cari Tuhannya. Pak, rumah tangga saya berantakan. Ingat ayatnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat engkau yang mengasihi. Nah, mengasihi Allahnya ini digaris bawahi. Ya, yang apa? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tepuk tangan ya buat Allah kita. Garis bawahi kasih Allah dan lakukan panggilanmu. Gak semua jadi pendeta. Nanti kita masuk poinnya. Oke, next lagi. Apa di dalam Roma 8:28? Ini dia. Tuhan punya rencana untuk apa? Pembentukan karakter dan iman kita. Setuju, katakan amin. Semuanya Tuhan bentuk, semuanya Tuhan pakai setiap masalah kita. Dan Tuhan terus upayakan melakukan kebaikan buat kita. Kita ditolong Tuhan. Untuk apa? Bukan cuman kenyamanan. Bukan cuman harta kekayaan. Kita pakai baju berapa sih? Kita pakai sepatu berapa? Tapi untuk kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita masih ada? Padahal COVID waktu itu mengerikan sekali. Karena Tuhan bekerja untuk kekekalan buat kita. Kita disiapkan. Apa itu namanya? Karakter dan iman. Mari kita baca sama-sama. Ketika kita menghadapi tantangan, ingatlah bahwa Allah lebih peduli pada apa? Pembentukan karakter. Engkau dan saya belum selesai. Karakter kita terus diproses. Dan iman kita daripada kenyamanan kita. Ia menggunakan semua hal termaksud penderitaan untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Tepuk tangan ya buat Allah kita. Roma 8:28, tenang aja, kasihi Tuhan dan jangan takut. Bisnismu itu aman di tangan Tuhan. Tuhan konsen sama pembentukan karakter kita kok. Tuhan lihat ada perubahan gak dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan minta nyata dari kita. Katakan amin. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Apa? Yang baik, berkat, kesuksesan, sukacita. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu semua. Bahkan hal yang buruk dari kita. Tuhan bisa mengupayakan kebaikan itu semua. Penderitaan, kehilangan, dan dosa manusia. Allah tidak mendesain dosa. Sekali lagi saya mau bilang, Allah tidak menciptakan dosa. Allah tidak mendesain penderitaan. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Karena manusialah yang memilih itu semua. Katakan amin. Allah tidak dapat dibatasi dengan waktu dan keadaan apapun. Ya. Coba kita lihat next lagi. Potongan-potongan kecil dalam hidup kita. Seperti mozaik ini nih. Ini gambar mozaik. Indah enggak? Enggak indah. Kenapa? Karena kita ngelihatnya terlampau dekat. Seorang seniman membuat mozaik besar dari ribuan potongan kaca kecil. Dari dekat, potongan kaca itu tampak tidak teratur, betul? Dan acak-acakan. Dan kita menilai jelek
tidak berguna dan tidak menarik. Kenapa? Karena kita terlampau melihat itu semua. Kita nggak pakai kacamata Allah. Kita nggak sabar sama suami kita, sama istri kita, sama anak-anak kita, sama keluarga kita. Padahal semua belum selesai. Tuhan sedang mengupayakan. Tetapi ketika kita melihat dari kejauhan, coba next. Gambar yang indah muncul, betul? Bisa lihat ya gambar ini, gambar apa? Pencurahan Roh Kudus, ini gambar orang. Itu gambar api-api yang waktu di loteng Yerusalem. Tetapi ketika kita dilihat dari kejauhan, Allah melihat kita lengkap seluruhnya. Gambar yang indah muncul. Kita belum bisa melihat, saudaraku. Karena pandangan kita terbatas. Tapi kalau Tuhan tidak. Demikian pula Allah sedang merajut kehidupan kita. Menjadikan sesuatu semuanya indah. Tepuk tangan dia buat Allah kita. Allah sedang merajut dan itu belum selesai. Bilang kiri kanan, belum selesai. Sabar, bilang sabar. Tuhan sedang merajut, Tuhan sedang menggesek buat kita semua. Istri saya dipakai untuk saya dipakai untuk istri saya. Terus anak-anak, terus kita semua. Katakan amin saudaraku. Next lagi, Allah sedang merajut kehidupan Anda dan saya. Menjadi sesuatu yang indah. Kita lihat Ayub. Siapa yang gak tahu Ayub? Orang yang saleh, tapi Tuhan proses. Kenapa? Ayub gak kenal Tuhan loh. Dia orang terkaya se-Asia Timur. Itu Ayub. Makanya kalau kita gak tinggal di dalam Tuhan, waktu kita diberkati, kita bisa aneh-aneh. Kita lupa bahwa berkat itu Tuhan sediakan untuk kekekalan. Rencana Tuhan yang indah. Kehilangan keluarga, itu Ayub. Kekayaan hilang, harga diri hilang, bahkan kesehatannya hilang. Teman-teman semua hilang. Semua yang fasilitas yang Ayub terima. Anak-anaknya meninggal semuanya. Istrinya meninggalkan dia. Namun melalui penderitaan yang jelek. Ya, Allah bisa memakai itu semua dengan tujuan kekekalan. Ia mengalami perjumpaan yang lebih mendalam dengan Allah. Dikatakan hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub rajin ke gereja ibaratnya, Ayub rajin ibadah, tapi dia gak kenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena apa? Yaitu terlampau kaya, sehingga lupa tentang kekekalan. Makanya engkau dan saya jangan lupa, tujuan kita itu untuk kekekalan. Katakan amin. Saya memperhatikan keluarga saya untuk kekekalan. Semua itu cuma sarana. Mobil, motor, angkot mungkin, rumah, kontrak, rumah pribadi. Semua cuma fasilitas untuk kita bisa menuju kekekalan. Tuhan pakai jadi berkat di mana-mana. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Rasul Paulus banyak menderita dalam pelayanan. Tapi lihat respon dia. Dia mengerti. Dipukul, ditendang, waduh dicaci maki, habis didera, dicambuk, dipenjara, bahkan mengalami kapal karam berapa kali. Katanya kamu hamba Tuhan, kok begitu? Tapi lihat, ia menyebut penderitaannya sebagai penderitaan ringan yang menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Tepuk tangan ya buat Allah kita. Fokus kita jangan sama penderitaan, jangan sama masalah. Bilang kiri kanan, fokusmu jangan sama masalah. Coba ngomong, fokusmu jangan sama masalah. Coba bilang kiri kanan, masalah gak usah diceritain. Bilang, masalah gak usah diceritain. Ya boleh sih sekali dua kali, tapi jangan diulang-ulang terus. Gak enak dengernya. Lebih baik engkau ceritakan tentang Tuhan. Fokus sama kekekalan. Katakan amin. Hidup betul-betul, tanda kutip, orang dunia bilang, misteri, teka-teki, betul kita nggak ngerti semuanya. Saya punya teman di gereja, anak yang besar laki-laki, penerus usaha papanya, meninggal karena kecelakaan. Bayangkan, mobil Alphardnya diseruduk sama truk. Mau bilang apa kalau kita nggak kuat di dalam pengertian firman Tuhan, bahwa Allah itu dia tetap setia. Semuanya ada dalam kendalinya Tuhan.
Sekali lagi, Tuhan tidak menciptakan kecelakaan. Enggak ada. Lalu diciptakanlah matahari, bulan, dan diciptakanlah kecelakaan. Enggak ada. Ya, Allah tidak mendesain itu semua. Tapi kalau itu terjadi, Allah sanggup memakai itu semua untuk kita datang dekat sama Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Allah kita. Waktu engkau dan saya menghadapi masalah tantangan, sebaiknya jangan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa suamiku, anakku, istriku? Kenapa? Jangan tanya kenapa. Bahkan ada orang ngomong gini, Pak Pendeta, Tuhan itu ada nggak sih? Waduh. Coba tanya kiri kanan, Tuhan itu ada nggak sih? Mana buktinya? Nah, ini susah nih. Angin itu ada nggak? Kasih tunjuk saya angin itu ada apa enggak? Tapi kalau dia lagi menghembus, kita bisa rasakan nggak angin itu? Kita akan bilang, nah ini nih angin, mana? Kamu rasakan nggak? Nah itu dia. Rasakan Tuhan itu ada. Dengan apa? Engkau beribadah setia dan mengasihi Dia. Tepuk tangan dia buat Allah kita ya. Lebih baik engkau bertanya, Tuhan, kalau semua ini terjadi, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Apa yang ingin Tuhan bentuk dalam hidupku? Katakan amin. Kalau saya ada masalah, saya langsung tanya, Tuhan, saya pertama minta ampun, yang kedua, Tuhan mau apa sama saya? Tuhan ampuni saya, Tuhan mau apa sama saya? Anak kami waktu itu pernah sakit, ya. Waktu masih kecil, dia buang air kecil sakit, dan dokter bilang, waduh Pak, ini kalau dibiarin bahaya. Bisa segala macam. Itu subuh-subuh jam 4:30, saya gendong anak saya di pangkuan kaki saya. Dia masih tidur, saya ambil gitar, saya nyanyi nyembah. Saya bilang gini, Tuhan, ampuni saya, Tuhan mau bicara apa sama saya? Itu yang saya ngomong. Saya nggak ngomong gini, Tuhan, kenapa anak ini sakit? Enggak. Saya cuma nyembah, terima kasih sambil main gitar. Tuhan Yesus. Itu pagi-pagi anak saya bangun, pipisnya nggak sakit lagi sampai sekarang. Kita nggak obatin, nggak apa-apain, dan dia ngalamin mujizat kesembuhan. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Jadi jangan protes sama Tuhan. Kenapa? Tuhan itu nggak pernah desain kecelakaan. Tuhan itu nggak pernah desain sakit penyakit. Tuhan itu nggak pernah desain yang namanya dosa. Makanya kita percaya sama Tuhan. Katakan amin. Next lagi, sikap kita meresponi ayat ini. Yang pertama, hiduplah dalam ketaatan. Next. Hiduplah di dalam ketaatan dan turuti firman-Nya. Setuju, katakan amin. Kuncinya engkau cuma taat dan turuti firman-Nya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa sih Pak mengasihi Tuhan? Ini ayatnya. Yohanes 14:15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Siapa yang mengasihi Tuhan? Dialah yang orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Waduh, saya belum semua. Ayo kita berjuang. Terus baca lagi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Pegang perintah, melakukannya. Yang paling mudah mengampuni, itu makanan sehari-hari. Bisakah, maukah kita mengampuni banyak orang? Katakan amin. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kunci dari Roma 8:28, kasihi Tuhan dan berusaha turuti firman-Nya dan lakukan firman-Nya. Yang masih main-main sama dosa, stop deh. Gak bikin engkau makin kaya, yang ada makin hancur. Bahkan damai sejahteramu bisa hilang. Dan kalau udah hilang cenderung Tuhan gak sayang saya, Tuhan membenci saya malu sama Tuhan. Dan dia loncat, bunuh diri. Makanya jangan main-main sama dosa. Dengar, dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Jumat pagi saya habis olahraga, saya ngopi dengan satu bapak di satu tempat kopi tiam. Biasanya kami ke kopi tiam yang ini gitu loh, tapi kali ini kami ke sana.
Dan saya yang bilang, Pak kita ke sana ya, kita ngopi. Oke, jangan ke sini, kita ke sana. Waktu saya datang, saya lihat satu bapak duduk, ada kopi, dan dia isep rokok. Isep rokok, matanya nggak jelas kemana. Dan kita datang pun dia nggak ngelihat. Wah, saya mulai apa nih? Allah turut bekerja dalam segala hal. Bapak ini dikasih Tuhan. Diutus saya. Waktu saya ngobrol sama bapak itu, singkat cerita, bapak ini ngomong begini, Pak, setelah kami ngobrol-ngobrol, dan dia tahu saya pendeta, dan dia ngomong gini, Pak, saya 1 tahun tidak ke gereja. Loh kenapa? Saya malu sama Tuhan. Dan saya kesel sama istri saya. Marah-marah terus Pak. Ini barusan marah-marah lagi. Gitu. 1 tahun. Istri Bapak udah percaya Yesus. Sudah Pak. Anak-anak sudah. Kalau mereka tiap minggu ke gereja. Loh Bapak. Itulah Pak. Saya 1 tahun gak ke gereja. Wah saya banyak bicara saudaraku. Allah turut bekerja Pak. Kok saya bisa ngopi di sini? Ketemu Bapak, padahal kita gak kenal. Orangnya besar. Ya mudah-mudahan dia mau datang ke sini. Biar Bapak Ibu kenalan ya. Dia, Pak Pendeta, saya ini dulu aktif di gereja. Saya worship leader. Hah? Wah. Saya bilang, ini pantas kok saya ngopi di sini, saya bilang. Allah turut bekerja. Saya bilang, Pak kembali kepada kasih mula-mula. Mata dia berkaca-kaca. Saya pun ngomong sama dia, mata berkaca-kaca. Saya tahu dia mau nangis, dia tahan. Saya pun juga gengsi nangis. Ya laki-laki sama laki-laki badan gede-gede nangis kan gak lucu. Apalagi zaman-zaman kayak begini nih. Nangis-nangisan pegangan tangan kan, wah apa nih. Ribut masalah pacar kali ya, sesama jenis. Oh no, saya tahan, dia tahan. Teman saya, satu bapak ini dia juga ngeliatin saya berdua, dia juga ikutan bersaksi. Saya tahan, terus saya bilang, Pak, saya tahu Bapak gak tahan ngomong kayak gitu. Saya ingetin lagi, biar dia makin tersentuh hatinya. Namanya Pak Andi, saya panggil Ko Andi. Ko Andi, ini mau Natalan, ayo ke gereja lagi. Ingat kasih Tuhan, wah saya seneng nih Pak ngobrol kayak begini. Tapi dia tahan air mata, saya juga tahan. Padahal kan saya cengeng banget saudaraku. Saya tahan, saya nggak tahan juga nih Pak, saya mau nangis, saya ambil tisu. Saya juga nggak tahan, ini kita nggak kebetulan. Saya banyak ngobrol tentang suami. Hai suami kasihlah istri. Bapak fokus sama diri Bapak, nggak usah urusin istri sama anak-anak. Jadi teladan Pak, istri sama anak-anak akan ngikut, saya bilang. Bapak nggak usah pusing, Bapak buang gengsi Bapak, nanti Bapak malu tuh tiba-tiba datang ke gereja, biarin aja. Pokoknya hari Minggu, hari ini ya, Bapak langsung siapkan baju ke gereja nanti. Jangan banyak bicara. Nanti kalau istri sama anak-anak, tumben bilang aja, waktu ngopi kemarin ketemu pendeta, udah selesai. Oh mereka pasti maklumin. Dan kemarin, tadi pagi saya ingatkan, Pak jangan lupa ke gereja. Pak terima kasih support saya terus, saya mau ke gereja Pak. Saya bilang Pak jangan lupa kirim foto selfie ya di gereja nanti bersama anak-anak. Ini saya tulis nih. Ya, dia bilang gini, "Malam Pak, iya Pak, saya sudah membulatkan diri untuk tidak mengeraskan hati untuk ke gereja." Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Puji Tuhan. Saya bilang ya, Tuhan Yesus mengasihi. Jangan lupa Pak selfie dengan keluarga setelah di gereja ya. Amin Pak, siap dia bilang. Besok saya kirim fotonya hari ini ya. Jadi dengar Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Next lagi yang kedua, bagaimana respon kita untuk ayat ini? Kerjakan panggilanmu dan jadilah setia. Apa panggilanmu? Kalau engkau jadi suami, setia jadi suami. Suami itu memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya, siap. Tapi zaman sekarang gak cukup Pak kalau kami cuma bekerja. Itu bahasa orang di Hong Kong. Saya ketemu suami istri, gak taunya mereka dua-dua kerja. Aduh, saya salut gitu loh. Saya tanya, loh, Ci ternyata kerja juga ya? Iya Pak. Datang suaminya,
Gak cukup Pak, kalau cuman saya bekerja. Dua-dua harus bekerja. Good, gak jadi masalah. Kalau memang engkau sepakat, dua-dua bekerja, good. Tadi saya ketemu sama Randy ya, mana dia? Ya, sama siapa tadi namanya ya? Dia bilang, istri saya juga kerja. Oke, good saya bilang. Kenapa? Gak cukup Pak. It's okay. Makanya dengar panggilanmu. Jadilah suami, jadilah istri untuk anak-anakmu. Dan jadilah ya, ayah ibu untuk anak-anakmu. Dan anak-anak hormati orang tuamu. Sebagai hamba Tuhan, jadilah setia dalam panggilanmu. Ingat, rupanya Tuhan terus bawa saya dalam panggilan Tuhan. Saya bekerja, usaha sendiri, percetakan stop. Saya melayani, pindah rumah ke Gading Serpong. Gak taunya di tempat ini dibangun satu gereja. Oh, bicara kekekalan. Hidup saya bukan saya lagi. Hidupmu bukan milikmu lagi. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah adalah mereka yang hidup selaras dengan tujuannya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Enggak semua jadi pendeta, tapi kita semua dipanggil Tuhan jadi saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Di Kopitiam, siapa yang suka minum kopi sih? Saya pengen tahu deh. Loh, siapa yang suka ngabisin kopi di gereja? Ya, itu namanya suka ngopi namanya ya. Kalau saya suka ngopi enggak ya gitu ya. Jangan diem kalau engkau di luar. Di restoran jangan diem. Di mana saja jangan diem. Gak taunya sebelah 1 tahun gak ke gereja. Dan dia senang sama saya. Pak, tolong support saya, bantu saya dalam doa. Untuk pemulihan keluargaku ya Pak. Saya bilang, baik, pemulihan keluarga Bapak, Pak Andi, ada dalam rencana Allah. Saya bilang, Bapak tenang. Ya, mari kembali dekat sama Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Yang terakhir, bagaimana respon kita nih sama yang namanya Roma 8:28. Ayo percaya dan berserah. Saat ini kalau engkau ada masalah, langsung angkat pujian ini. Allah turut bekerja dalam segala hal. Apa? Untuk datangkan kebaikan bagi dia. Sorry, saya tunjuk atas salah. Bagi dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Katakan amin. Allah turut bekerja dalam segala hal. Aduh Pak, toko saya lagi sepi. Angkat pujian ini. Allah turut bekerja. Pak, order lagi sepi Pak. Angkat pujian ini. Allah turut. Katakan amin. Pinggang lagi gak enak nih Pak. Angkat aja pujian ini. Allah turut. Katakan amin. Mata burem Pak. Angkat pujian aja. Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Ingat tujuannya untuk apa? Kekekalan. Kalau pinggangmu disehatkan bukan untuk main golf. Untuk apa? Rajin ke gereja. Loncat nyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Ya, saya bercanda itu semuanya. Tapi semuanya tujuannya untuk kekekalan. Mari kita baca. Ketika kita tidak memahami rencana Allah, iman kita harus tetap berakar pada kedaulatannya dan kasihnya yang begitu besar. Katakan amin. Apapun yang terjadi, imanmu gak boleh goyah. Karaktermu tetap karakter Kristus. Jangan, Pak, udahlah korupsi aja Pak. Ada loh isi begitu. Tetangga sebelah ganti mobil baru terus Pak. Papa gimana sih? Papanya polisi. Diginiin, Pak pasti polisi gak becus. Aduh saya bilang ibu gak boleh ngomong begitu. Enggak bercanda Pak Pandita, gak boleh saya bilang. Karena dia polisinya jujur, ya suaminya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tepuk tangan buat Allah kita. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Allah turut bekerja. Coba tangannya begini. Kayak gini dong. Ayo dong. Gini dong. Ini kakinya diangkat dikit. Dengan segenap hidup. Ayo dua tangan dong. Come on.
turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Tunggu, saya ajak olahraga ya, coba. Allah turut bekerja, coba tangannya, dalam segala kakinya. Amin. Datangkan kebaikan bagi dia. Amin. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja. Ini bagus sekali. Segala hal. Kau memilihku. Kau memilih menjadikanku sesuai rencanamu. Sesuai rencanamu. Kau menentukan. Aku mau jadi apa? Tuhan yang tentukan. Arah tujuanku. Yes. Seturut langkahmu. Kau memilihku. Kau memilihku. Menjadikanku sesuai rencana. Oh yes, kami percaya Tuhan. Kau bukan orang lain, Tuhan tentukan arah tujuan seturut langkahmu. Bagi yang berjalan, bagi yang berjalan, melangkah sesuai panggilannya. Rencana indah diberikan dia bagi kita yang percaya. Come on. Allah turut bekerja. Ayo badannya. Ku datangkan kebaikan bagi dia. Yes Lord. Yang mengasihi Tuhan dengan senang hidupnya. Sama-sama. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal. Didatangkan kebaikan bagi dia, bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Tunjuk. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Ayo angkat tangan dua-dua. Katakan, aku berharap. Aku berharap penuh hanya kepadamu Tuhan, sumber kemenanganku. Yes Lord. Dalam janjimu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Angkat tangannya, katakan, aku berharap. Aku berharap penuh sumber kemenanganku dalam janjimu. Dalam janjimu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekarang coba goyangin teman badannya. Allah turut bekerja. Bilang, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam. Ayo tangannya begini. Woo. Datangkan kebaikan bagi dia. Ayo pundaknya begini. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Come on. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Come on. Go. Allah
bekerja dalam segala hal. Allah turut Bekerja Allah turut dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Haleluya. Puji Tuhan, banyak mengucap syukur. Ayo kita angkat tangan kita.